Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aritri Prastiwati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan. Di sini saya akan melakukan observasi kelas. Sebelumnya saya akan melakukan pra-observasi kelas bersama Ibu Titin Susilowati, guru dari SDN Dukuh 2. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi Bu Ari. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Bu Titin, di sini nanti kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, Ibu. Ya Ibu. Nah, saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya. Nah, sebelum saya melakukan proses supervisi kelas itu nanti, adapun tujuan yang diadakan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Yaitu untuk sebagai persiapan panjenengan sebelum nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas, supaya nanti panjenengan lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran untuk anak-anak peserta didik nanti, gitu. Ya Ibu. Baik, Bu Titin, saya nanti akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Bu Titin yang berkaitan dengan pembelajaran yang Bu Titin lakukan di dalam kelas. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nanti Ibu akan mengajar pelajaran apa, Ibu? Baik Bu, terima kasih. Nanti saya akan mengajar pelajaran IPA Ibu. Adapun tujuan yang ingin saya capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui atau menyebutkan macam-macam hewan. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengaitkan bentuk tubuh hewan dan fungsinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengemukakan mengapa bentuk tubuh hewan yang satu dengan yang lain itu berbeda. Demikian Ibu tujuan yang ingin saya sampaikan pada. Oke, baik. Terus kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti, Bu? Baik Ibu, area pengembangan yang ingin saya capai pengetahuan dan juga mampu mengetahui berbagai macam hewan dan mengetahui fungsi bagian tubuh hewan tersebut. Baik, Bu Titin. Kemudian bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya di dalam kelas? Strategi, model, dan metode yang Ibu gunakan nanti apa? Untuk strategi yang saya gunakan adalah berdiferensiasi berdasarkan kemampuan siswa yang diintegrasikan dengan kemampuan sosial emosional. Untuk model yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis proyek Ibu. Untuk metodenya, Ya. saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Berarti nanti Bu Titin di dalam kelas akan menggunakan strategi berdiferensiasi berdasarkan kemampuan siswa yang diintegrasikan dengan kemampuan sosial emosional, gitu. Terus untuk metode yang digunakan nanti pembelajaran berbasis proyek. Iya. Baik Ibu. Kemudian media apa Bu Titin yang digunakan dalam pembelajaran nantinya? Saya akan menggunakan media video pembelajaran dan media nyata Ibu. Berarti nanti Bu Titin akan membawa media nyata, Contoh hewan, iya, contoh hewan nyata. berarti. Pasti nanti anak-anak senang nanti Bu Titin ya. Mudah-mudahan Ibu. Iya. Kemudian untuk waktu yang Bu Titin gunakan nanti hari apa dan jam berapa Bu Titin? Nanti saya akan mengajar di kelas 3 itu di hari Rabu jam pertama Ibu. Hari Rabu jam Iya. 5. Baik Bu Titin, nanti pada hari Rabu saya akan datang ke kelasnya Bu Titin untuk melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas saat pembelajaran yang Bu Titin laksanakan. Nanti setelah Ibu melakukan praktek pembelajaran, kita akan melakukan percakapan pra-observasi lagi. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita saat ini?
Baik Bu, terima kasih. Dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana strategi, media, dan juga metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti, sehingga saya bisa mempersiapkan mulai sekarang. Baik Bu Titin, terima kasih nih Bu Titin atas percakapan pada pagi hari ini, dan kita sudah berbincang-bincang dengan saya tentang pra-observasi yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Nanti kita bertemu lagi pada pasca observasi setelah kita melakukan observasi nih Bu Titin. Iya Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Titin, monggo kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah berdoa belum tadi? Belum. Oke, Pandu dipimpin berdoa ya. Cara berdoa dimulai Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tak putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melipat, lipat berbundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah wa bi siddiqil mawasuqi faman Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, lagu kebangsaan dulu ya. Berdiri semuanya.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, dan ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Ya, anak-anak pelajarannya hari ini apa ya? IPAS. Oke, keluarkan dulu bukunya IPAS. Ayo, bukunya IPAS dikeluarkan. Anak-anak, kemarin kita kan sudah mempelajari ya, di pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia. Oke anak-anak, pembelajaran kita kali ini bertujuan satu, memiliki tujuan satu, mengenal macam-macam hewan. Yang kedua, tujuannya adalah mengetahui berbagai bagian tubuh hewan dan fungsinya. Itu tujuan kita belajar hari ini ya. Coba sekarang perhatikan ini, Bu Titin. Oke, Bu Titin sebelum memutarkan video ada pertanyaan. Di rumah kalian punya hewan enggak? Punya. Apa hewan yang ada di rumah kalian? Awal. Ayo. Di rumahmu ada hewan apa?
juga beberapa jenis serangga lain, seperti semut dan juga nyamuk. Kita lanjut lihat hewan yang lain yuk. Di sebelah sini ada kolam ikan koi. Banyak sekali ya ikannya. Kata Mama Pipo, ikan bergerak dengan sirip. Tubuh ikan dilapisi dengan sisik. Kalian tahu tidak ikan bernapas dengan apa? Ya benar, ikan bernapas dengan insang. Wah, ada katak. Dia melompat ke dalam air. Katak adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Katak bertelur di air. Anak katak yang baru menetas biasanya disebut berudu atau kecebong. Kata Papa Pipo, seiring bertumbuhnya berudu, bagian tubuh katak akan berkembang, sehingga semakin menyerupai katak dewasa. Oh iya, katak dewasa memiliki kulit yang lembab. Kita lihat bagian kakinya ya. Kaki belakang katak lebih panjang daripada kaki depannya. Kawan, kalian tahu tidak kenapa begitu? Ya, benar sekali. Kaki belakang katak digunakan untuk membantunya melompat. Di kaki katak juga terdapat selaput untuk membantunya berenang. Kata petugas peternakan, terkadang muncul ular dari kebun sebelah. Ular memiliki tubuh yang panjang dan bersisik. Ular bergerak dengan perutnya atau biasa disebut dengan melata. Ada beberapa jenis ular loh kawan. Ada ular yang berbisa seperti kobra. Ada ular yang tidak berbisa seperti sanca. Bisa ular itu sangat berbahaya loh. Kalian harus berhati-hati ya. Di peternakan ini ada banyak ayam dan merpati. Pipo jadi ingat pelajarannya di sekolah kemarin. Ibu guru menjelaskan kalau ayam dan merpati termasuk kelompok burung. Burung memiliki sayap, bulu, dan paruh. Sayap burung digunakan untuk terbang. Tapi ada juga loh burung yang tidak bisa terbang. Contohnya penguin. Wah, ada banyak sapi di sini. Ada yang berwarna coklat, putih, dan hitam. Sapi memiliki kelenjar susu, sehingga sapi termasuk hewan menyusui atau mamalia. Anak-anak sapi mendapatkan makanan melalui kelenjar susu sapi. Tubuh sapi ditutupi oleh rambut. Sapi memiliki 4 kaki dan 1 ekor. Ekor sapi digunakan untuk mengusir serangga yang mengganggu. Lihat kawan, ada kucing di bawah pohon itu. Ayo kita ke sana. Kucing juga termasuk hewan menyusui loh. Dia memiliki kelenjar susu dan rambut. Kucing juga memiliki rambut yang panjang dan kaku di atas mulutnya yang disebut misai. Kucing juga punya kuku dan gigi yang tajam. Kuku kucing digunakan untuk mencengkram, sedangkan gigi tajam kucing digunakan untuk mengunyah daging. Seperti katak, kucing juga memiliki kaki belakang yang lebih panjang dari kaki depannya. Ini membuat kucing dapat berlari kencang dan melompat tinggi. Bagaimana kawan? Hewan yang ada di sekitar kita beragam kan? Nah, hewan-hewan tersebut juga mengalami pertumbuhan loh. Kita bahas bersama Pipo di video selanjutnya ya.
Bagian tubuhnya ada apa saja anak-anak? Sirip, mata, insang, mulut, badan. Nah, kalau sirip itu fungsinya untuk apa? Berenang, menggerakkan tubuhnya ya. Ikan itu berenang naik turun, belok ke kanan, belok ke kiri itu menggunakan siripnya itu. Juga ekornya ya. Kemudian matanya untuk apa? Melihat. Kalau kita di dalam air itu kita kan pasti nggak bisa bernafas ya. Ikan itu kok bisa bernafas di dalam air itu bagaimana ya? Bernafasnya menggunakan apa? Insang. Ya, ikan itu bernafas menggunakan insang. Terus tubuhnya ikan itu dilindungi oleh apa anak-anak? Sisik. Ya, pinter. Sisik ikan itu untuk melindungi tubuhnya. Kemudian contoh lagi tadi ada hewan katak. Nah, katak itu termasuk hewan apa? Amfibi, pinter. Amfibi itu artinya apa kok anak-anak? Ada yang tahu nggak? Iya, pinter. Hewan amfibi itu artinya hewan yang bisa hidup di dua tempat, di mana saja? Dan di darat dan di air. Jadi katak itu hidup di air bisa, di darat juga bisa. Nah, sekarang coba sebutkan bagian-bagian tubuh katak itu ada apa saja? Kaki, mata, mulut, badannya. Oke, kaki katak ada berapa ya? 4. Kalau katak itu bisa berenang di air karena apa? Kaki belakang lebih panjang. Terus? Ayo, ada apa lagi? Gimana kok katak bisa berenang di air? Apakah karena kaki belakangnya lebih panjang? Arafah? Ayo, kenapa katak bisa berenang di air? Lebih panjang, betul? Yuk, tadi ada loh di video. Karena kakinya memiliki apa? Selapan. Apa itu selapan? Selaput anak-anak. Jadi di jari-jari kakinya itu ada selaputnya yang membuat dia bisa berenang. Kalau kakinya katak itu belakang lebih panjang, itu tujuannya agar kataknya bisa melompat. Nah, kalau itu jadi kenapa kaki katak yang belakang lebih panjang tujuannya untuk agar bisa melompat yang tinggi ya. Kemudian ada hewan apa lagi tadi? Sapi, ular boleh. Ular itu berjalannya pakai apa? Pakai badannya. Ular punya kaki enggak? Enggak punya. Jadi ular itu berjalannya menggunakan badannya itu. Ular ada yang berbisa, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu cara memakan mangsanya bagaimana itu? Dengan dililit, dilemahkan dulu mangsanya baru dimakan, ditelan. Ya, itu kalau ular, ya. Terus sekarang Bu Titin ada beberapa contoh hewan. Nah, Bu Titin bawa hewan, kira-kira hewan apa ya? Bu Titin bawa apa ini anak-anak? Ayam. Ayam ini warnanya apa ini? Putih. Kalian apa namanya? Coba bagian tubuhnya ayam ini apa saja ini? Sayap. Terus ini apa ini?
Terus ini kuku-kukunya sangat tajam ini. Ini fungsinya untuk apa? Mencengkram mangsa. Giginya juga tajam. Fungsinya untuk apa? Makan daging. Terus ini apa ini namanya? Bulu. Fungsinya untuk apa? Melindungi tubuhnya atau menghangatkan tubuh. Terus ini ekor. Apa ini namanya ekor ya? Ekornya fungsinya untuk apa ini? Menjaga keseimbangan. Oh iya, yang membedakan kucing dengan hewan yang lain dia punya apa ya? Yang dimiliki Pak Raden itu apa? Kumis ya, kumis kucing ini namanya ya. Kumis, fungsinya kumis itu apa? Sebagai radar. Enek musuh kucing apa? Apa tikus ya? Kalau ada mangsa tikus ini sebagai radar penciuman ya. Nah, oke, selanjutnya anak-anak, Bu Titin akan membentuk kelompok. Saya bentuk menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama Azra, Arafah, Hafiz. Kelompok yang kedua Anin, Alif, Pandu, dan Nawal. Kelompok satu nanti belajar bersama si ayam. Kelompok 2 belajar bersama si kucing. Sekarang membuat kelompok di bawah, ya. Membawa alat tulis. Bisa di depan sini. Ayo di depan sini. Depan sini kelompok ayam. Kelompok kecil di sini sebelah selatan sini. Ini kelompok ayam di sini ya. Oke. Bu Titin bagikan lembar kerjanya membawa alat. Kamu takut ayam? Enggak. Nih. Mana kucingnya? Ini. Sini melingkar sini. Agak sini. Oke, tugas kalian adalah tulis dulu kelompoknya ya. Setelah itu sebutkan bagian tubuh hewan bagian kalian. Terus fungsinya. Sebutkan fungsinya. Sebutkan bagian-bagian tubuh hewan ini apa? Ke kelompok kalian kelompok apa? Dipegang ini biar nggak lari. Waiting for connection. Fungsinya juga disebutkan ya. Fungsi ekor apa? Fungsi kaki apa? Kucingnya anteng nih di bangku ayam.
Parfum ya. Tetap. Bukan hanya biasa parfum. Nanti.
Silakan dikerjakan. Bu Titin beri waktu 10 menit. Diteliti dulu. Kerjakan dengan teliti ya. Kesulitan ya? Kesulitan mau? Sudah semua? Oke, kalau sudah, anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar banyak sekali. Tentang apa tadi? Dan juga macam-macam hewan. Jadi pembelajaran hari ini tadi adalah tentang macam-macam hewan-hewan itu bermacam-macam jenisnya, yaitu ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, ada yang jenis burung. Nah, ya banyak sekali kan kita. Terus kemudian tadi bagian-bagian tubuhnya pun berbeda. Hewan satu dan yang lain itu berbeda ya, dan memiliki fungsi masing-masing. Ya. Menyenangkan enggak belajar hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi anak-anak, pelajaran hari ini Bu Titin rasa cukup. Besok nanti di rumah ya toh, nanti di rumah dipelajari tentang metamorfosis pada tumbuhan dan hewan ya, dipelajari di rumah ya nanti ya, dibaca materinya untuk materi besok. Oke, Bu Titin akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhirnya kita berdiri dulu. Berdiri dulu ya sebagai akhir pelajaran. Berdiri dulu. Kita ice breaking. Ya. Sudah siap? Tangan ke kanan, digerak-gerakkan. Tangan ke kiri, gerak-gerakkan. Tangan ke depan, gerak-gerakkan. Tangan di pinggang, bergoyang.
Prastiawati, CKP Angkatan 10 Kabupaten Magetan. Kali ini saya bersama dengan Ibu Rubini sebagai pengajar praktik saya, dan saya juga ditemani oleh Ibu Titin Susilowati, guru kelas 3 SDN Dukuh 2. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Titin kemarin. Kali ini saya akan coaching dengan Bu Titin. Baik, selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi Bu Ari. Ketemu lagi nih Bu Titin dengan saya. Kali ini kita berbincang-bincang tentang pasca pembelajaran yang telah dilakukan. Kemarin Bu Titin sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya sudah mengamati pembelajaran yang Bu Titin lakukan. Nah, bagaimana perasaan Bu Titin sesudahnya melakukan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah perasaan saya ya plong. Plong ya Bu Titin sudah melakukan pembelajaran. Meskipun sedikit deg-degan gitu. Baik Bu Titin, mungkin pembelajaran yang Bu Titin lakukan di dalam kelas itu bagaimana menurut Bu Titin? Alhamdulillah pembelajaran yang saya lakukan kemarin berjalan lancar Ibu. Alhamdulillah. Mungkin Bu Titin bisa ceritakan area pengembangan yang Bu Titin lakukan di dalam kelas dan tahapan apa yang sudah Bu Titin lakukan dalam pembelajaran tersebut. Baik Ibu, untuk tahapan yang saya lakukan kemarin, yang pertama adalah membuat rancangan pembelajaran. Yang kemudian area pengembangan yang saya lakukan yaitu area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan itu siswa mengaitkan bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Untuk bagian area pengembangan keterampilan itu siswa belajar mengemukakan pendapat tentang materi tersebut. Berarti area pengembangan yang Bu Titin sampaikan kemarin adalah pengetahuan Dan juga keterampilan. Nah, di sini bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan lancar area yang pengembangan Ibu sampaikan kemarin Bu Titin? Alhamdulillah untuk pengetahuannya berjalan lancar Ibu. Namun demikian untuk area pengembangan keterampilan itu masih ada sedikit kendala. Ada kendalanya Bu Titin? Iya. Baik, bisa diceritakan Bu Titin, kendala apa yang Bu Titin rasakan kemarin Bu Titin? Kendala yang saya rasakan itu untuk anak-anak ketika dia berdiskusi dengan kelompoknya itu ada beberapa siswa itu yang mereka masih kesulitan Ibu untuk mengemukakan pendapat mereka. Berarti ada siswa yang masih kesulitan Iya. untuk mendapat, ya wajar saja Bu Titin, itu kan siswa kelas 3 Iya. siswa kelas 5 saja masih sulit ya Iya, untuk iya. memancing anak untuk aktif ya. Berarti itu anaknya kurang aktif. Kurang Bu Titin. aktif, Nah, iya. menurut Bu Titin bagaimana Bu Titin cara atau langkah Bu Titin dalam menghadapi anak yang kurang aktif tersebut Bu Titin? Yang saya lakukan adalah memberi motivasi kepada mereka, siswa-siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi kelompok atau dalam mengemukakan pendapat mereka. Itu saya beri motivasi secara pribadi Ibu. Jadi panjenengan untuk menghadapi anak-anak yang kurang aktif tersebut, panjenengan memberikan motivasi. Iya. Nah, sekarang motivasi seperti apa Bu Titin kalau boleh tahu untuk panjenengan nanti untuk memotivasi anak-anak tersebut namanya? Ya, yang saya lakukan yaitu yang pertama melakukan pendekatan kepada mereka. Saya tanya kenapa kok nggak mau ngomong, kenapa, ada masalah apa. Ternyata dari mereka itu menjawabnya malu, ada yang jawab malu, ada yang jawab nggak bisa ngomong Bu, gitu. Ada pula yang bilang
Mau ngomong apa Bu? Ngomongnya gimana Bu? Seperti itu Bu Ari. Jadi anak-anak jujur ya Bu ya. Iya. Jadi mereka itu kalau ditanya kenapa mereka itu tidak aktif, Iya. tidak berani itu karena Malu, iya. malu berbicara Di depan teman-temannya. teman-temannya. Nah, terus bagaimana Bu Titin supaya mereka itu rasa malunya itu berkurang, jadi mental mereka itu berani untuk mengungkapkan pendapatnya itu bagaimana Bu Titin? Yang saya lakukan adalah yaitu tadi memberi motivasi. Salah satunya adalah saya menekankan kepada mereka setiap yang kita bicarakan atau kita utarakan pendapat kita itu tidak ada yang salah ataupun tidak ada yang salah gitu ya. Semuanya adalah benar karena semuanya itu kita itu belajar gitu, seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan kepada siswa-siswa tersebut seperti itu. Luar biasa sekali Bu Titin. Jadi panjenengan menetapkan atau memberikan tekanan bahwa semua jawaban yang mereka berikan itu tidak ada yang salah, Iya, semuanya iya. itu benar, Benar, Bu. iya. Nah, mungkin dengan demikian anak-anak jadi tidak takut lagi Takut, ya iya. untuk menurut pendapat. Iya. Kadang kan anak kan takutnya Saya mengutarakan iya, pendapatnya salah, terus dimarahi sama dimarahi guru, iya, atau seperti itu. diolok-olok sama temannya, Iya, seperti iya. itu. Mungkin untuk itu kan dari siswa yang kurang aktif nih. Iya. Kalau untuk teman-temannya apakah ada trik-trik itu supaya mereka itu bisa menerima jawaban untuk teman-teman yang kurang aktif ini loh? Untuk teman-teman yang yang sudah mampu mengungkapkan pendapat mereka itu malah saya ajak untuk mereka itu memancing temannya yang belum mampu mengutarakan pendapat itu. Jadi istilahnya seperti rekan sejawat itu, diskusi dengan teman sejawat seperti itu. Saling menghargai gitu nih Bu, ya. Iya. Ya. Baik Bu. Kemudian pembelajaran kemarin Bu, itu saya lihat panjenengan kemarin menggunakan metode berdiferensiasi ya, Iya. berdiferensiasi. Coba ceritakan Bu, bagaimana kemarin pembelajaran berdiferensiasi itu di sana? Setahu saya yang pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana kita mengelompokkan siswa berdasarkan dengan kemampuan siswa tersebut. Untuk kemarin itu sudah saya lakukan pengelompokan siswa, yaitu dengan membentuk beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan mereka. Mengelompokkan ya, Iya. dengan apa itu gaya belajar Gaya belajar yang berbeda, berbeda, seperti itu. Jadi kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk KSE-nya Bu Titin sudah terlaksana belum Bu Titin di pembelajaran kemarin Bu Titin? KSE itu yang seperti apa ya Bu? Saya kok kurang memahami. Pembelajaran kompetensi emosionalnya itu anak-anak itu ya itu panjenengan sebenarnya sudah ya panjenengan sudah ajak anak-anak kemarin untuk apa itu ice breaking. Nah itu ice breaking iya itu menghadirkan seluruhnya ya untuk anak-anak, menghadirkan penuh di ruangan tersebut. Jadi sebelum panjenengan apa itu mulai pelajaran panjenengan memberikan ice breaking. Nah, itu juga masuk bagian KS itu ya itu ya. Berarti untuk menyiapkan sosial siswa itu. emosionalnya anak-anak iya menyiapkan Siswa sebelum belajar. itu. Baik Bu Titin, dari pembelajaran yang Bu Titin lakukan kemarin ya, untuk penilaian yang Bu Titin lakukan itu bagaimana Bu Titin? Apakah sudah memenuhi tujuan pembelajarannya atau belum Bu Titin? Alhamdulillah sudah Ibu. Untuk penilaiannya kan sesuai kemampuan siswa, penilaian Iya. sikap, keterampilan dan pengetahuan itu. Itu sudah terpenuhi Terpenuhi semua. semua. Alhamdulillah. Baik Bu Titin, mungkin apa yang Bu Titin lakukan kemarin ya, untuk belajar kemarin itu sangat luar biasa sekali. Nah, tadi Bu Titin sudah
mengemukakan untuk membuat anak-anak, memotivasi anak-anak, untuk memotivasi anak-anak untuk membuat pembelajaran yang lebih baik lagi, untuk kedepannya Titin. Kira-kira Titin kapan Titin panjenengan melaksanakan apa itu rencananya Titin tersebut untuk memotivasi anak-anak tersebut? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya Ibu. Secepatnya Ibu untuk pembelajaran dengan selalu motivasi Siswa ya. Baik Bu Titin, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan nanti segera terrealisasi dan bisa kedepannya bisa memberikan pembelajaran kepada murid Ibu, karena tujuan apa yang kita lakukan ini itu adalah untuk murid dan terima kasih Bu Titin atas waktunya untuk percakapan kita bincang-bincang seperti ini dan pasca observasi. Ya, Bu, sama-sama. Baik, demikian coaching saya dengan Ibu Titin Susilowati yang sudah melakukan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.